Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya, Dia memperkenalkan kita semua untuk ada di sini. Ya, saya yakin kita datang dari tempat kita masing-masing, kita punya pergumulan hidup, baik kita yang ada di sini, yang hadir di rumah Tuhan, ya, di gereja ini, maupun Bapak, Mama, dan semua saudara yang mengikuti secara online, dimanapun berada, di rumah, di tengah jalan, atau dimanapun. Setiap kita punya pergumulan, ya. Tetapi seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa Tuhanlah yang membuat kita sanggup, ya, untuk melewati dan menghadapi semuanya. Jikalau mungkin ya di antara kita, Tuhan tidak berikan kepada kita iman yang cukup mungkin untuk memindahkan gunung, tapi Dia akan berikan kepada kita kekuatan untuk mendaki gunung itu. Amin. Ya, terima kasih Pak Aldin dan anak-anak yang sudah menyampaikan firman Tuhan firman Tuhan melalui pujian tadi, ya, yang luar biasa. Kita semua diberkati melalui pujian itu. Kita yang pernah bersekolah atau sekarang sedang sekolah, mungkin kita pernah diajar atau dilatih untuk membuat sebuah tulisan menggunakan prinsip 5W1H gitu ya. What, when, where, why, who, and how, ya. What itu apa, why itu mengapa, where itu kemana atau di mana, when itu kapan, who itu siapa, dan how itu bagaimana. Kita dituntun membuat sebuah tulisan dengan pertanyaan. Pertanyaan itu membantu kita untuk bisa membuat satu tulisan yang berbobot, yang berkualitas, yang berfokus kepada masalah yang mau ditulis. Tapi di sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga atau dalam pertemanan dan sebagainya, tidak banyak kita yang suka ditanya gitu. Kalau ditanya kita sering jengkel, apalagi ditanya dengan pertanyaannya mengapa gitu. Itu kan harus berpikir baru jawab. Misalnya begini, mengapa lu ada di sini? Ya karena beta mau bermain-main di sini. Mengapa lu mau bermain di sini? Ya karena beta tidak ada kesibukan. Mengapa lu tidak ada kesibukan? Kita paling jengkel kalau ditanya mengapa gitu ya. Apalagi kalau mengapa lebih dari 3 kali. Apalagi kalau sudah ditanya tidak tahu berpikir apa, mau jawab apa, itu menjengkelkan sekali. Ya. Tapi justru dalam hidup kita ini banyak sekali kita menghadapi pertanyaan yang sulit kita jawab. Dan akhirnya kita menganggap itu sebuah misteri, gitu, rahasia yang belum tersingkapkan. Ya. Di dalam Alkitab saya menemukan ada banyak sekali pertanyaan, tapi 2 pertanyaan yang sangat membuat saya terganggu dan terinspirasi untuk mencari tahu jawabannya. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dari Tuhan Allah kepada Adam di Taman Eden. Kita tahu ceritanya, ya. Dalam pasal 1 Allah menjadikan langit dan bumi, kemudian Allah menjadikan manusia, laki-laki lebih dulu Adam, kemudian dalam pasal yang kedua muncul Hawa. Karena Adam membutuhkan Hawa, karena Adam tidak punya pendamping, Adam memberi nama hewan, semuanya berpasang-pasangan, tapi dia sendiri single atau jomblo. Kira-kira Pak Jeff single atau jomblo ya? Ada orang bilang jomblo itu nasib, single itu pilihan. Ya, Adam jomblo atau single, lalu Tuhan kasih pasangan kepada Adam, Hawa. Dalam pasal ketiga muncul masalah, gitu ya. Masalah, Hawa tergoda oleh iblis memakan buah yang Tuhan katakan jangan kamu makan. Tapi Hawa ketika dalam percakapan dengan iblis ditambahkan bukan saja makan, raba saja mati gitu. Ya, kadang-kadang kita ini suka tambah-tambah firman gitu ya. Tapi Wahyu ingatkan, kalau lu kasih tambah, lu hukuman akan ditambahkan. Lu kasih kurang, berkatmu dikurangi. Karena itu kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurang, ya. Tuhan bertanya kepada Adam setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar respon pertama manusia ketika jatuh dalam dosa adalah takut. Akibat takut mereka menghindar. Nah, ini tidak bermaksud menghakimi atau menuduh. Hati-hati dengan kita yang takut-takut berdoa, gitu ya. Sendiri saja takut berdoa, apalagi kalau tuju di depan. Tapi kalau dia gosip, kalau dia stand up comedy, kalau dia jadi MC luar biasa, tapi disuruh habis Bapak MC, Bapak tolong doa makan saja dia gemetar. Apalagi doa peperangan rohani, mungkin disuruh lari lebih dulu gitu ya. Respon pertama manusia ketika dia sadar dia berdosa adalah takut. Ini sangat relevan, sangat cocok dengan respon orang-orang hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab ketika pertama kali bertemu dengan Tuhan, respon mereka pertama adalah tidak layak. Musa ketika Tuhan bilang tanah itu kudus,
Dia ikut perintah Tuhan, lepaskan kasut, dia menyembah. Yesaya ketika pertama kali bertemu dengan Tuhan, dia sadar Tuhan ada. Dalam Yesaya 6, respon dia pertama kali adalah, aku celaka. Karena aku ini najis bibir dan tinggal di lingkungan najis bibir. Nah sekarang bagaimana respon kita terhadap Tuhan? Bagaimana respon kita semua ketika ada, kita datang masuk, kita sebut ini rumah Tuhan. Dan Tuhan ada di sini. Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, bukan saja berkumpul. Karena banyak orang berkumpul di sekitar Moke, di sekitar Sopi. Yang di situ ada Sopi. Ya. Apakah Yesus ada? Kira-kira orang tengah minum Sopi, Yesus ada atau tidak? Gitu ya. Bagaimana kalau ketika kita, otak kita, pikiran kita, mind kita tahu Yesus ada, bagaimana respon hati kita? Jarak otak dengan hati ini, kata orang hanya 1 jengkal, tapi jembatannya, jarak jembatan itu panjang sekali. Respon orang ketika tahu Yesus ada, Allah ada, Tuhan ada, respon dia pertama adalah takut, sadar saya orang berdosa. Makanya dalam hidup ini Bapak Mama dan Saudara, ada 2 hal penting yang harus kita sadar betul dan berharap kita tahu sebelum kita mati. Yang pertama, siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu? Siapakah Allah yang kita sembah, yang kita katakan dia pencipta kita? Dan yang kedua, siapakah kita di hadapan dia? Orang kalau tidak tahu jawaban dari pertanyaan ini, hidupnya sembarang, tidak punya tujuan. Dia terlihat sibuk, tapi seperti orang yang dayung di sepeda statis. Bapak Mama Saudara tahu sepeda statis? Atau treadmill, lari-lari capek-capek sampai ngos-ngosan tapi tidak kemana-mana. Orang yang tidak tahu siapa dia akan sangat sombong di hadapan Tuhan. Dia tidak tahu diri, dia akan katakan semua ini karena beta. Kalau beta sudah ada, hancur semua. Dan mereka tidak tahu, mereka menyembah Tuhan, sibuk menyembah Tuhan, tetapi Tuhan bilang, bangsa ini memulaikan aku hanya di bibirnya saja, tapi hatinya menjauh daripada aku. Allah bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Dalam bahasa Ibrani, pertanyaan Allah ini dikatakan aheka. Aheka. Aheka itu bukan hanya pertanyaan, bukan pertanyaan lokasi, lu di mana? Seperti kalau ketong main sembunyi gitu ya. 10, 9, 8, 3, 1, lari sembunyi, lalu kita mulai cari satu-satu. Bukan tentang lokasi, tetapi pertanyaan aheka itu pertanyaan tentang relasi. Tuhan tahu Adam ada di mana, tetapi Tuhan merasa ada yang hilang dari dirinya. Relasi itu tidak. Kita bisa ada dalam rumah Tuhan ini, tapi kita merasa jauh dari Tuhan. Seperti suami istri tidur bersama, tapi mimpinya berbeda, hatinya berbeda. Satu mimpi ke sana, satu mimpi ke sini. Satu berharap segera pagi untuk pergi ke sana, satu pergi ke sana. Kita bersahabat, kita satu tim pelayanan, tapi hati kita tidak menyatu. Semoga youth generation tidak seperti itu ya. Youth generation ya, tidak seperti itu. Kita bersama-sama, tetapi hati kita pun bersama. Tuhan bertanya kepada Adam, aheka itu bisa diartikan begini, seharusnya lu tidak memilih itu, seharusnya lu pilih beta, bukan lu pilih iblis. Itu makna pertanyaan Tuhan kepada Adam, di manakah engkau, aheka? Seharusnya kamu tidak memilih dia. Seharusnya kamu tidak memilih iblis, seharusnya kamu ada di pihakku. Kamu memilih. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan Tuhan kepada Elia di Gunung Horeb. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini? Tetapi Elia menjawab, saya dulu giat bekerja bagimu. Seringkali kotong ditanya, lu di sini sedang apa? Tapi yang kotong jawab, kalau dulu itu beta orang belum datang gereja, beta orang pertama sudah ada di sini. Terus sekarang jangan tanya. Terlalu banyak hal yang harus dikerjakan sebelum ke gereja. Kalau dulu, nah kita sering hidup di masa lalu. Akibatnya kita susah menghadapi masa depan. Dan kita sering menolak hari ini. Kita lebih senang hidup di masa lalu, akibatnya menolak hari ini, kenyataan hari ini, dan kita susah memasuki masa depan. Karena kita lebih senang di masa lalu. Seperti Israel, Tuhan membawa mereka menerobos padang gurun sampai ke tanah perjanjian, tapi di tengah jalan mereka susah masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka bilang apa? Di padang gurun tidak ada makan dan minum walaupun Tuhan ada, tapi lebih enak potong di Mesir.
Walaupun kau mati di depan itu bencana kuali yang penuh daging-daging dan roti. Daripada kau di sini sengsara. Hari ini saya ajak kita semua merenungkan satu tema dalam bentuk pertanyaan juga. Apa yang kau kerjakan di sini sekarang? Apa yang kau kerjakan di sini sekarang? Ya. Saya ajak kita membaca bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Saja kita membaca bersaut-sautan, saya akan membacakan ayat 1, Bapak Mama dan Saudara membacakan ayat 2 dan seterusnya, ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Kalau dulu kita di gereja anak sekolah minggu ada lomba membuka, cepat buka Alkitab. Anak sekolah minggu paling jago. Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Ya. Saya baca ayat 1, Bapak Mama Saudara ayat 2 dan seterusnya. Ya. 3 dan 4 dan seterusnya. Ayat pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Ya, puji Tuhan.
Saya ajak kita melihat konteks dari bacaan ini sampai kenapa muncul pasal 19 yang saya ajak kita untuk baca. Ya, ceritanya saya ajak kita lihat dari 1 Raja-Raja 16. Bapak-bapak saudara kalau lihat Alkitab bisa buka ke pasal 16. Di situ diceritakan ayah dari atau bapak dari Ahab bernama Omri. Omri ini hidup jahat di mata Tuhan. Dia sangat jahat. Dikatakan begini, Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Dia sangat jahat. Ditulis dia mengikuti jalan hidup dari Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat ini yang pertama kali memimpin bangsa Israel menyembah berhala. Omri hidup lebih jahat dari dia punya nenek moyang. Nah, setelah Omri mati, Ahab menggantikan dia. Dan dituliskan begini, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. 2 kali lebih jahat. Apa maksudnya ini Bapak-Bapak Saudara? Kalau orang tua yang tidak hidup takut Tuhan, di dalam Keluaran ketika Tuhan memerintahkan 10 hukum, dia katakan begini, aku akan membalaskan kejahatan orang-orang itu kepada keturunan ketiga dan keempat. Kalau orang tua tidak bertobat, dia akan memberikan anak yang jahat lebih jahat dari dia. Sampai keturunan itu, dia akan turun sampai keturunan keempat, kecuali di dalam keturunan itu ada anak yang bertobat, terima Yesus. Maka hukuman itu akan terputus. Kalau tidak, dia akan turun lebih jahat, lebih jahat, lebih jahat. Alkitab membuktikan itu. Ahab lebih jahat dari bapak, padahal Alkitab bilang dia bapak lebih jahat dari nenek moyang. Dibuktikan lagi dengan apa? Ahab mengambil istri Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon. Lalu Isabel ini menarik hati Ahab untuk menyembah Baal. Dia menyembah Baal, menyembah Asyera dan dewa-dewa dia masukkan ke dalam rumah Tuhan. Nah, dalam pasal yang ke-17 kita lihat, yang kita lewat satu pasal lagi, pasal 17, Elia menubuatkan tentang kekeringan di tanah Israel. Elia berkata begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Di sini dimulai permusuhan antara Ahab dan Elia. Ahab sangat benci kepada Elia, sampai satu kali ketika bertemu Ahab bilang, kamu ini yang bikin masalah di Israel. Tapi Elia bilang, bukan saya, tapi kamu dan nenek moyangmu. Lalu Tuhan mulai menyembunyikan Elia. Tuhan suruh Elia pergi ke sungai Kerit. Dari sungai Kerit, setelah sungai itu mulai kering, ya Tuhan perintahkan dia pergi ke Sarfat. Ini hal yang unik Bapak-Bapak Saudara. Sungai Kerit itu, Kerit artinya dipotong, Sarfat artinya seperti disucikan. Jadi di sungai Kerit, Elia diproses oleh Tuhan, hidup hanya dari air itu. Semua hal-hal mungkin kedagingan jasmani dalam dirinya mulai dibersihkan, sampai dia disuruh pergi ke Sarfat. Kita tahu ceritanya, janda di situ bilang, hanya kami punya tepung sedikit, kami masak 1 kali asin kami mati. Tapi Elia bilang, masak dulu untuk saya, nanti baru kamu. Tuhan katakan, tepung dan minyak ini tidak akan habis kecuali sampai hujan turun. Itu proses. Jadi Elia mengalami satu peningkatan sampai kita tahu dia diangkat hidup-hidup ke surga. Tuhan kalau mengangkat kita, dia akan bawa kita ke dalam proses demi proses, pergumulan demi pergumulan. Orang yang menerima proses, orang yang menolak proses, orang yang menolak penderitaan, orang yang menolak masalah, dia susah untuk hidupnya menjadi lebih baik, lebih sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya Allah berdaulat atas segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, di dalam kuasa kedaulatan Allah, maka jikalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, masuk ke dalam proses itu bersama Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita akan belajar beberapa hal dari Elia dalam hal ini. Nah, sampai Bapak-Bapak Saudara lihat di dalam pasal 17, Tuhan memakai Elia memasuki peperangan rohani yang luar biasa karena satu orang berhadapan dengan 950 penyembah berhala. 450 nabi Baal ditambah 400 nabi Asyera berhadapan dengan Elia. Peperangan rohani yang sangat spektakuler, dan di dalam peperangan ini setelah nabi-nabi ini mempersembahkan korban, jadi taruhan mereka begini. Taruhan mereka adalah siapa Allah yang meresponi dengan api turun membakar korban ini, dialah Allah yang benar. 950 lawan 1. Jadi 950 ini
berdoa menyembah dari pagi sampai sore, tidak ada respon apa-apa. Sampai Elia ejek-ejek mereka, jangan sampai Allahmu lagi tidur, teriak lebih kencang lagi, sampai mereka potong-potong badan supaya darah mengalir, dan dipikir itu cara penyembahan yang benar. Sampai sore tidak ada respon apa-apa dari Baal atau Asyera. Lalu Elia mengganti dia punya kesempatan saat ini. Dia suruh perbaiki, bangun 12 batu, simbol dari 12 suku Israel, taruh korban di atas, siram air berkali lipat sampai benar-benar air itu meleleh dari segala parit. Lalu dia berdoa, dia katakan, Tuhan, karena orang-orang ini, maka dia minta kepada Tuhan untuk meresponi. Dan Tuhan merespon dengan api turun dari langit membakar korban itu. Lalu seluruh orang Israel berseru, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Spektakuler terjadi. Lalu Elia perintahkan bunuh 950 orang ini. Itu peperangan rohani yang sangat spektakuler. Dan dari kisah cerita ini kita masuk ke dalam pasal 19 yang kita baca. Ahab pulang dari situ, dia lapor kepada Isabel istrinya. Biasanya istri yang lapor ke suami, ini suami yang lapor ke istri, mengadu. Gitu ya. Ahab melapor, ceritanya terbalik. Ahab bilang begini, Elia yang melakukan itu. Tapi harusnya bukan Elia, Allah yang melakukan itu. Orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kesaksian dia ketika dia berdiri bersaksi depan orang di depan gereja adalah dirinya, bukan Tuhan. Mestinya kesaksian itu adalah kita bersaksi atas nama Tuhan. Kita bersaksi tentang Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bukan kita menceritakan keberhasilan kita. Di persekutuan doa, di gereja-gereja, beberapa kali saya melihat kesaksian orang itu terbalik. Bukan bersaksi tentang Tuhan, tetapi tentang dirinya. Dia terjebak ya, di dalam kesaksiannya itu. Hal yang unik, mari kita lihat kenapa Ahab melapor kepada Isabel. Isabel itu dia punya arti namanya begini. Isabel itu arti namanya adalah Baal meninggikan atau Baal suamiku. Itu arti nama Isabel. Di zaman sekarang nama yang mirip dengan itu adalah Isabella. Dulu waktu saya SMP lagu terkenal, Isabella adalah gitu ya. Ada sih nama Isabella, ada punya anak nama Isabella. Ya. Isabel itu artinya Baal suamiku. Jadi benar-benar dia itu sangat mencintai Baal. Itu artinya suami. Bel itu dari Baal ya. Nah, atau ada yang mengartikan begini, adakah ia seorang tuan? Itu Isabel. Nama Isabel ini dia muncul di Perjanjian Lama, tapi kemudian dia juga muncul di dalam Wahyu. Wahyu pasal 2 itu cerita tentang Isabel. Ada perempuan pelacur Isabel itu berada di gereja Tiatira. Dia tidak mau bertobat, dia menarik hamba-hamba Tuhan masuk dalam dosa persinahan. Lalu dia dihukum oleh Tuhan. Nah, setelah Ahab melaporkan kepada Isabel, Isabel sangat marah. Isabel marah dan dia berkata bahwa besok kira-kira seperti jam sekarang Ahab akan mati. Apa yang dilakukan oleh Elia akan mati. Apa yang dilakukan oleh Ahab? Dia hanya berdiam diri. Dia membiarkan istrinya melakukan kejahatan. Ini ciri-ciri hidup suami istri yang jangan ditiru. Menurut Efesus pasal 5 ayat 23 berkata suami adalah kepala, seperti Kristus kepala jemaat. Dan istri itu adalah tubuh Kristus. Nah, ada orang bercanda bilang begini, oke, suami kepala tapi istri kan tubuh, leher ini kan bagian dari tubuh. Ada yang pernah sakit leher? Jempol kepala bisa digoyang atau tidak? Istri kalau kaku begini, suami susah bergerak. Jadi istri ada yang bertindak seperti Isabel harus bertobat ya. Jangan sampai dia leher sakit, suami tidak bisa geleng lagi, betul ya? Ada yang bilang tidur tak salah lah segala macam. Ini leher kaku begini, mau goyang kiri kanan susah gitu ya. Nah, ini contoh yang tidak baik di dalam kehidupan suami istri, ya, Ahab dan Isabel. Ahab membiarkan Isabel buat sesuka hatinya, begitu. Nah, lalu kita tahu ya akhir ceritanya Ahab dan Isabel itu mati. Nah, apa respon dari Elia dalam ayat 3 dan 4 dalam 1 Raja-Raja 19? Respon Elia adalah 2. Takut dan minta mati. Ini hal yang unik. Sangat-sangat unik ya. Elia baru saja dipakai Tuhan secara luar biasa. Dengar cerita dari sungai Kerit ke Sarfat.
lalu dia peperangan rohani dengan 950 tukang sihir, penyembah berhala, apapun yang bisa disebut, setan-setan semua dia lawan, semua takluk. Mujizat terjadi, api turun dari langit, tetapi atas ancaman satu perempuan, dia takut dan minta mati. Ini perempuan berarti luar biasa. Makanya perempuan harus bertobat. Kalau tidak dia menghancurkan para lelaki. Gitu ya. Mari laki-laki kita bergabung dan kita doa peperangan. Nah, Ahab membiarkan Isabel melakukan hal itu. Isabel semakin garang, membuat seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa takut dan minta mati. Tidak tahu ancamannya seperti apa. Mungkin segala macam tanduk keluar dari Isabel pun, kepala, gigi, mulut, telinga semua. Tapi ini yang sering kita alami. Ya. Mungkin kemarin kita atau hari ini kita mengalami bahwa Tuhan memakai hidup kita luar biasa dengan sukacita. Tetapi besok kita akan murung, menderita dan minta mati. Kadang-kadang ya, kehidupan kita di hadapan Tuhan, kita merasa begitu kuat, tetapi karena keadaan yang tidak bisa kita kontrol, kita menjadi sangat lemah. Karena kita berusaha ingin kendalikan seluruh keadaan, padahal di dalam hidup ini kita sering diperhadapkan dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, kondisi yang bisa kita kendalikan. Kondisi yang kedua, kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Dan di atas 90% hidup kita itu dipengaruhi oleh kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Coba Bapak Mama Saudara pikirkan. Berapa banyak keadaan dalam hidup kita yang bisa kita kendalikan? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Itulah kenapa Yesus katakan jangan kamu khawatir. Dan Filipi 4 ayat 6 berkata apa? Jangan khawatir tentang apapun, tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi kita seringkali menjadi lemah, iman kita menjadi lemah karena kita ingin kendalikan segala keadaan. Seolah-olah jikalau seluruh keadaan bisa kita kendalikan, hidup kita akan aman. Padahal buktinya, faktanya kita tidak bisa kendalikan segala sesuatu. Kita tidak bisa mengendalikan semua orang supaya jangan benci kita, jangan fitnah kita. Yang bisa kita kendalikan adalah satu. Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Mengasihi musuh ada dalam kendali kita. Tapi membuat orang untuk tidak membenci kita, itu di luar kendali kita. Ini tanda-tanda bahwa Elia mengalami depresi yang luar biasa. Nah sekarang kita lihat apa yang membuat Elia depresi. Yang pertama, Elia merasa gagal dalam pelayanan. Ini dibuktikan dari ayat 10-14 yang tadi kita baca. Ya. Ayat 10 dan 14, ketika Tuhan tanya Elia, apa yang lu buat di sini? Ya. Jadi Tuhan tanya di sini, nih lu lagi bikin apa? Tapi Elia menjawab apa? Aku di belakang, aku bekerja segiat-giatnya untuk engkau. Semua orang telah meninggalkan engkau, tinggal aku seorang diri. Elia merasa gagal dalam pelayanan. Minta maaf, minta izin. Misalnya Bapak Gembala berkhotbah, jemaat makin kacau, makin berontak. Lalu Bapak Gembala bilang, Tuhan besok gagal. Seringkali kita mengalami begitu. Kalau saya kadang-kadang misalnya kita berkhotbah seperti ini, habis berkhotbah mungkin terlihat bersemangat, tapi nanti kalau pas kembali, pikir-pikir, harusnya tadi jangan omong ini. Harusnya omong begitu. Lalu ketika kita berpikir begitu, iblis mulai menipu kita, kita mulai tertekan. Nah kita tidak bisa kembali memperbaiki apa yang sudah terjadi. Gitu. Tidak bisa. Nah di situ iblis akan makin gocok kita, hantam kita sampai kita tertekan, stres, depresi. Karena kita ingin mengendalikan masa lalu, tapi tidak bisa. Sudah terjadi. Makanya dulu ada lagu terkenal, kesera-sera what will be. Apa yang terjadi lagi. Gitu. Elia merasa gagal dalam pelayanan. Ada orang yang bisa begitu bersemangat untuk Tuhan, tetapi kalau dia sudah mengalami depresi, itu berbahaya sekali. Satu, Elia merasa gagal dalam pelayanan. Yang kedua, Elia mengalami kelemahan fisik. Kita lihat cerita, di situ diceritakan dia berlari dari Israel ke Beersheba, itu jaraknya kira-kira 150 km. 150 km itu dari mana sampai mana? Dari Kupang sampai kira-kira Kefa. Bayangkan, Pak Jeff lagi orang marah, Pak Jeff lari, orang ancam Pak Jeff, lu tunggu Pak Jeff lari dari sini sampai Kefa. Capek kok tidak? Capek, sudah berjalan seperti itu, dia masuk lagi lebih dalam lagi. Dia kelaparan, makanya dibilang Tuhan beta mati lebih baik. Ini hal yang unik. Kalau kita tahu ceritanya, Elia
orang yang ditetapkan Tuhan untuk tidak mengalami kematian, tetapi dia meminta mati. Dia mau lari untuk selamatkan nyawanya, tetapi di saat itu juga dia ingin mengorbankan nyawanya. Ini hal yang unik, ini susah dimengerti relasi antara tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa kita ini sebuah misteri, relasinya itu sangat misteri, tidak dipahami, tetapi buktinya nyata. Orang yang sangat lemah, sangat capek, dia susah untuk berdoa. Dia susah untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus punya waktu istirahat. Tuhan sangat paham ini, makanya Tuhan menetapkan Sabat. Yesus katakan, Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Manusia harus beristirahat. Bapak, Mama, Saudara, Sabat itu artinya begini. Kalau dalam bahasa Inggris ada namanya rest, ada namanya refresh. Ya, Sabat itu bukan rest. Rest itu artinya diam diri, tidak buat apa-apa. Itu rest. Tetapi kalau refresh itu mengerjakan sesuatu untuk disegarkan kembali. Makanya katong sering bilang refreshing. Refreshing itu kan jalan kemana-mana. Gitu. Ada aktivitasnya, bukan rest, bukan resting, refreshing, refresh. Sabat itu artinya segarkan diri kembali. Makanya Bapak, Mama, Saudara perhatikan Yesus, walaupun dia ada beri kesan dia seperti tanda kutip menolak pelayanan. Ketika orang minta pelayanan pada dia, dia justru masuk ke dalam tempat-tempat sepi, dia menyendiri dan dia berdoa. Itu dia bersabat, refresh dengan Bapaknya. Hati-hati kalau kita terlalu sibuk melayani. Ingat bagaimana caranya Firaun membuat orang Israel, Musa, Harun dan orang Israel itu tidak berpikir soal ibadah. Yaitu dengan cara menambahkan pekerjaan. Jadi anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, saya mau kasih tahu. Kalau pekerjaan itu membuat kamu tidak punya waktu dengan Tuhan, jangan terima. Kalau pekerjaan itu membuat kamu tidak punya waktu dengan keluarga, dengan orang-orang yang kamu kasihi, terutama dengan Tuhan, hati-hati jangan terima. Itu bisa jebakan iblis kepada kamu. Dengan menambahkan pekerjaan, dengan menambahkan pelayanan, sampai orang tidak punya istirahat, hati-hati. Sampai kadang-kadang, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan membuat pelayanan itu menjadi Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Padahal Tuhan yang senang dengan pelayanan, dia memerintahkan Sabat, refresh. Jadi kadang-kadang kita pikir, aduh kalau tidak melayani kita berdosa pada Tuhan. Pelayanan itu sudah menjadi segala-galanya, bukan Tuhan segala-galanya. Saya berharap ini bisa dipahami dengan benar. Saya tidak menolak pelayanan. Relasi dengan kita, Tuhan dengan kita itu sangat penting. Karena Tuhan yang tadi ingat pertanyaan Allah kepada Adam itu pertanyaan tentang relasi. Aheka, di manakah engkau? Kayaknya kamu tidak ada lagi di hati saya, Adam. Kamu di mana? Jadi mari kita perhatikan kondisi fisik kita. Kenapa orang Kristen pun harus perlu hidup sehat? Karena berpengaruh kepada kondisi jiwa kita. Yang ketiga, kenapa Elia depresi? Karena dia berdosa. Dia meninggalkan tempat pelayanan tanpa izin Tuhan. Bapak, Saudara perhatikan, Elia lari ke Gunung Horeb. Dia lari ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu gunung Allah, tetapi Tuhan Allah tidak perintahkan dia ke Gunung Horeb. Makanya Tuhan katakan, kamu bikin apa di sini? Harusnya kamu tidak ada di sini. Makanya Tuhan perintahkan dia kembali ke jalan yang kamu lewati, lalu kamu urapi orang ini, urapi orang ini, urapi orang ini. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita membuat gereja itu menjadi tempat pelayanan kita. Pelayanan itu menjadi tempat pelayanan kita. Karena kita pikir di situ ada Tuhan, kita aman. Kita tidak menyelesaikan masalah, tapi bawa masalah itu ke tempat pelayanan. Itu bikin tempat pelayanan itu menjadi masalah baru. Ada orang pikir begini, semua gereja kan sama, itu gereja Sonetoy dan Beta, padahal dia bikin masalah itu gereja, lalu dia pindah ke gereja lain. Dia berpikir bahwa di gereja itu akan lebih aman, padahal gereja itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena dia yang bawa masalah ke gereja itu. Dia ada di persekutuan ini, bikin masalah di persekutuan itu. Lalu dia merasa tidak nyaman, dia mulai salahkan semua orang yang ada di persekutuan itu. Lalu dia bilang, pelayanan persekutuan di mana kan sama saja, dia pindah. Persekutuan yang sebelumnya baik-baik jadi kacau. Kenapa? Karena dia bawa masalah itu ke situ. Masalah diselesaikan supaya kita makin bertumbuh dalam Tuhan. Elia pergi ke Gunung Horeb. Gunung Horeb dikenal sebagai Gunung Allah. Memang Tuhan Allah ada di situ. Tuhan Allah datang kepada dia dan Tuhan bertanya, lu bikin apa di sini? Sekarang Tuhan tidak bilang kembali, tapi kembali ke jalan yang lu lewati. Lalu datang dari mana, lu kembali lewat situ. Lalu ketemu orang ini, ketemu Yehu, ketemu Elisa,
kau urapi dia, kau angkat Elisa jadi nabi ganti kamu. Yang keempat, kenapa Elia jadi depresi? Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia membunuh 950 tukang sihir penyembah berhala Swangi seorang diri. Disaksikan oleh seluruh Israel. Tapi satu perempuan ancam dia. Tuhan dibilang, Tuhan lebih beta mati karena ini perempuan. Seperti Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang bikin masalah dalam hidupku. Padahal sebelumnya dia bilang, kau tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalau orang hidup dalam dosa, kalau orang stres, depresi, berkat itu menjadi kutuk bagi dia. Bukan kutuk sesungguhnya, tapi dia memandang berkat itu sebagai kutuk. Cara pandang dia yang salah. Makanya jangan terlalu capek. Kalau sudah capek, sabat, refresh. Ada satu istilah di dalam kerja dan pelayanan namanya burnout. Burnout itu artinya terbakar habis. Semua sudah habis. Saya kasih contoh ini. Kita yang biasa beritakan firman Tuhan, kita yang biasa memimpin pujian. Kalau kita tidak punya waktu dengan Tuhan, seolah-olah semua ini sudah diberikan. Nanti besok pelayanan mau ngomong apa lagi? Tidak ada lagi, karena semua sudah dikasih. Lalu yang keluar yang dikasih itu adalah sumut-sumutan, kutukan, cemoohan, maki-makian yang keluar. Makanya kita harus di-refresh. Yang keempat adalah Elia mengalami kesepian. Kesepian beda dengan kesendirian. Orang di tengah keramaian dia bisa menyendiri, betul? Setuju tidak? Tetapi kesepian itu berbahaya, kesepian bisa membunuh orang. Di Jepang, berapa tahun yang lalu ada ditentukan menteri kesepian. Kenapa? Karena ada kecenderungan remaja-remaja Jepang itu kesepian lalu bunuh diri. Orang bisa bunuh diri bukan karena tidak punya uang, tidak punya makan, tidak punya relasi, tidak. Tetapi karena dia satu, kesepian dan merasa tidak berharga. Itu jembatan yang dipakai iblis untuk bunuh banyak orang. Membuat dia merasa tidak berharga, stres, depresi, lalu kesepian, bunuh dia. Baru-baru cerita yang di jembatan Liliba. Ya puji Tuhan dia ditolong. Karena kesepian, merasa tertolak. Merasa tidak berharga, sepi sendiri. Apa bukti dari kesepian itu? Elia bilang apa dalam ayat 10-14 tadi? Tinggal aku seorang diri. Semua nabi-nabimu sudah dibunuh. Tinggal aku seorang diri. Dia kesepian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, sibuk melayani, ada di tengah-tengah pelayanan, tetapi kesepian. Itu berbahaya. Kalau kesepian, cepat-cepat refresh, cari Tuhan. Yang tadi 2 pertanyaan, siapakah aku di hadapan Tuhan, dan siapakah Tuhan yang aku sembah? Kenal dia. Makanya kalau kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 25 dia bilang apa? Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Hiduplah dalam persekutuan, tetapi bangunlah relasi. Nah, pertanyaan yang berikut, mengapa Tuhan membiarkan Elia jatuh sejauh ini? Seolah-olah Tuhan biarkan Elia terlena dan ingin mati. Ada satu hal yang kita bisa belajar dari sini. Tuhan menunjukkan begini, Elia, tanda kutip, lu memang hebat, lu dipakai Tuhan luar biasa, tetapi tanpa Tuhan, lu tidak ada artinya. Jadi kita tidak boleh sombong, merasa diri hebat, kita mampu, kita segala-galanya. Orang Gobang bilang apa? Kobetana, siapa lain gitu ya. Kalau ada orang yang memuji bilang, jangan terlalu omong tadi dalam hati, omong terus gitu. Mulut bilang, itu bukan karena beta orang lain, tapi hati bilang puji terus gitu. Tuhan mau bilang pada Elia, tanpa aku kau tidak ada apa-apanya. Di dalam Yakobus 5 dikatakan bahwa Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Walaupun Tuhan memakai dia secara luar biasa. Apa respon Tuhan kepada Elia? Yang pertama, Tuhan tahu Elia itu salah satu penyebab dia stres, depresi adalah dia lapar, capek. Makanya yang Tuhan lakukan pertama kepada Elia adalah istirahat. Mama saudara perhatikan ini baik-baik. Relasi antara tubuh dengan jiwa, dengan roh kita. Ini misteri yang sangat dalam. Seperti cara Tuhan mau menyelesaikan masalah Adam, Tuhan suruh Adam tidur. Lu jangan stres karena tidak punya pasangan.
Banyak orang berpikir kalau punya masalah dia tidak tidur, dia mete-mete pikir-pikir, besok dia sakit yang lain. Makanya dalam Mazmur 127 dia bilang apa? Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Orang yang bisa tidur nyenyak di tengah masalah itu menunjukkan iman yang luar biasa pada Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan, saya mau tidur. Saya bangun karena Tuhan menyertai saya. Itu doa Daud ketika dia berhadapan dengan Absalom di dalam Mazmur 3. Dia bilang, Tuhan betapa banyaknya musuhku, banyak orang yang mengelilingi aku, tapi dia bilang, aku mau tidur. Aku bangun sebab Tuhan menyertai aku, Tuhan menolong aku. Orang yang punya masalah seperti rambut di kepala dan bisa tidur nyenyak malam hari setelah dia berdoa, itu salah satu bukti iman dia kepada Tuhan. Karena biasanya orang kalau punya masalah tidak bisa tidur. Dia berpikir bahwa semakin tidak bisa tidur, masalah semakin tidak selesaikan. Justru muncul masalah baru. Tuhan respon kepada Elia yang pertama kasih dia tidur. Setelah dia tidur dengan cukup waktu tertentu, Tuhan utus malaikat kasih dia makan. Istirahat, makan, baru kasih pelayanan. Jadi kita jangan balik. Pelayan tidak ingat makan. Lalu kita mulai doa, cabut sakit mah, cabut segala macam kelelahan. Padahal dia tidak istirahat, tidak makan. Dia bikin masalah, baru Tuhan tolong selesaikan masalah saya. Ingat respon Tuhan kepada Elia yang pertama istirahat. Lalu utus malaikat kasih makan 2 kali. Dengan 2 kali makan jalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Ketemu dengan Tuhan, Tuhan kasih pelayanan baru. Lu selesaikan ini karena lu akan naik ke surga. Jadi ingat kalau sudah capek istirahat. Amin. Jangan paksa diri ya. Tapi selagi masih kuat jangan terlalu banyak istirahat. Nanti baru nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Lebih baik Tuhan memakai kita selagi kita kuat, karena banyak hal yang bisa kita kerjakan. Selagi kita masih kuat, masih punya uang, masih punya relasi, banyak hal, pakai itu untuk Tuhan. Daripada tua, son bisa kemana-mana lagi, uang susun ada lagi. Orang yang dekat dengan kita semakin sedikit, baru menyerahkan hidup untuk Tuhan. Nanti terlalu sedikit yang kita kasih kepada Tuhan. Amin. Lebih baik kita masih kuat, Tuhan masih percayakan banyak hal, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya sampai kepada bagian-bagian terakhir. Kita lihat bahwa Elia ini banyak gagal, ya, banyak gagal di hadapan Tuhan. Jadi benar, Yakobus 5 katakan dia sama seperti kita. Dia manusia biasa seperti kita. Dia bisa karena Tuhan menyertai dia. Bapak perhatikan baik-baik cara Tuhan datang berhadapan dengan Elia di Gunung Horeb. Yang pertama, ada gempa, ada api, ada badai, tapi Tuhan tidak ada di situ. Badai, gempa, dan api itu kalau kita lihat Alkitab, itu simbol hukuman Tuhan. Jadi memang Elia punya kesalahan, tetapi Tuhan tidak menghukum dia di situ. Apakah Tuhan tolerir dengan kesalahan? Tidak. Tidak maksud seperti itu. Tapi Tuhan datang kepada Elia di angin sepoi-sepoi basah. Dan Elia tahu Tuhan ada di situ. Ini seperti firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 13-14. Dikatakan begini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan bisa saja hukum kita, tetapi kasih Tuhan itu luar biasa. Ada ayat firman Tuhan yang berkata begini. Belas kasihan, yang pertama, kasih menutupi banyak sekali dosa, dan belas kasihan akan menang atas penghakiman. Elia salah, akibat kesalahannya dia tanggung, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Ya, Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Dan dengan kasihnya, ya Tuhan menuntun Elia untuk dipulihkan kembali. Ya. Sekali lagi mari kita refleksi ya, kita yang duduk di sini, Bapak Mama Saudara yang ada di secara online, di rumah, dimanapun, berada di perjalanan, di hotel atau dimanapun. Bagaimana dengan keadaan rohani kita pada saat ini? Mungkin kita bisa katakan, Tuhan dulu beta nih guru sekolah minggu yang paling aktif. Beta pemuda yang paling aktif. Beta majelis gereja, beta pengerja gereja yang luar biasa aktif. Tapi sekarang Tuhan jangan tanya. Dulu sebelum punya pekerjaan, berdoa siang malam sampai tidak tidur, minta pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, tidak bisa lagi beribadat, tidak bisa lagi melayani, alasannya terlalu sibuk Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan bilang, kita berdoa, minta tolong, Tuhan bilang minta maaf, beta lagi sibuk, beta tolong orang lain dulu, lu tunggu di sini sampai datang. Ya. Tapi datang-datang Tuhan bilang, lu hidup selesai sudah, so finish, game over. Gitu ya.
Mari kita sungguh-sungguh refleksikan kehidupan iman rohani kita pada saat ini. Ya. Jadi salah satu hal juga yang membuat Elia Elia merasa gagal karena dia merasa pelayanannya ini tidak ada artinya, tidak berbuah apa-apa, gagal semuanya. Tapi kita perlu belajar cara pandang Tuhan dengan kita itu berbeda. Ya. Kita bisa saja melihat seperti itu, tetapi Tuhan melihatnya dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Nah, jadi Tuhan sekalipun Elia telah punya banyak kegagalan ya di hadapan Tuhan seperti tadi kita lihat ya, dia takut, dia ingin mati, tetapi kasih Tuhan kepada Elia itu tidak hilang begitu saja karena kegagalannya. Ini pesan Injil bagi kita. Sekali lagi bukan berarti kita hidup dalam dosa, tidak. Karena kalau kita tidak memahami ini, iblis akan memakai cara ini untuk hancurkan kita. Kalau ketika kita hanya mengenal Allah sebagai hakim, yang kalau lu salah, lu akan ditede, lu akan ditekan, lu akan dihukum, maka iblis akan pakai itu untuk membuat kita tidak berharga, lalu kita kesepian, dan terakhir kita bunuh diri. Kita menyiksa diri. Tapi kasih Allah kepada kita begitu luar biasa. Saya mau tutup dengan bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Para pemusik bisa tampil ke depan. Mari kita ingat cerita bagaimana Yesus memulihkan Petrus. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ini bagian akhir dari khotbah pada pagi hari ini. Kita tahu ceritanya. Bapak Mama Saudara pasti tahu dan mengerti, apalagi yang pernah mengalami. Sakit hati yang paling sakit, kepahitan yang paling pahit, sesuatu yang paling menyesakan adalah dikhianati oleh orang yang kita cintai. Setuju? Dikhianati, disangkali oleh orang yang paling dekat dengan kita. Dan Yesus alami itu dilakukan oleh Petrus. Di dalam Alkitab, dalam Matius dan Markus, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi kali yang ketiga menurut Markus, Petrus menyangkal dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tapi kita tahu cerita ketika Yesus memulihkan Petrus untuk mengembalikan status rasul kepada dia di Danau Tiberias. Yesus tidak datang dengan angkat itu masalah. Yesus tidak datang dengan marah-marah Petrus. Yesus tidak datang dengan mulai hari ini lu bukan lagi beta punya murid dan rasul. Pergi dari sini. Tidak. Yesus bertanya kepada Petrus dengan cinta yang Petrus miliki. Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, tapi Yesus menggunakan pertanyaan begini. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Kita tahu dalam bahasa Yunani kasih itu ada 4 jenis ya. Storge, Philia, Eros, dan Agape. Yesus bertanya kepada Petrus menggunakan pertanyaan pertama agape. Apakah engkau agape kepada aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih tanpa syarat? Agape itu kasih walaupun, meskipun, sekalipun kasih. Itu Yesus bertanya kepada Petrus. Tapi Petrus menjawab Yesus dengan, engkau tuh tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus menggunakan kasih filia. Filia itu kasih persahabatan. Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, aku ini mengasihi engkau dengan kasih persahabatan. Kasih persahabatan ada batasnya. Lalu Yesus bertanya kedua kali, Petrus, apakah engkau agape kepada aku? Lalu Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan, aku filia kepada kamu. Kasihku kepada kamu hanya kasih persahabatan, ada batasnya. Lalu pertanyaan yang ketiga yang menurut Yohanes 21, Petrus menangis. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau filia kepada aku? Apakah engkau mengasihi aku hanya sebagai seorang sahabat yang ada batasnya? Lalu Petrus menangis dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu aku filia kepada kamu. Petrus mungkin mau berkata, Tuhan, aku ingin seperti di perjuangan malam. Dia bilang, sekalipun semua orang ini lari, saya tidak lari. Saya mau di penjara bersama dengan kamu. Petrus ingin mengasihi Tuhan dengan kasih tanpa batas, tetapi dia tahu dia punya batasan. Kita pun seperti itu. Kita ingin berikan pada Tuhan segala-galanya, tapi kita sadar kita terbatas. Dan keterbatasan itu membuat kita seringkali gagal. Tapi ingat, di dalam kegagalan kita, kasih Allah sanggup mengangkat kita kembali. Di penghakiman kita dinyatakan benar-benar bersalah, tetapi belas kasihan Allah membenarkan kita di pengadilan. Kenapa? Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih Yesus, karena Yesus sudah mati untuk kita. Jadi di pengadilan Allah, Allah menyatakan kita divonis bebas atas nama Yesus Kristus. Karena apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, maka kita divonis merdeka. Seperti
waktu Pilatus memperhadapkan Petrus dan Barabas. Barabas divonis bebas karena Yesus mengambil posisi Barabas itu. Kita dinyatakan bebas bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan ini dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh bersyukur, justru bukan untuk membenarkan kita hidup dalam dosa, tapi justru membuat kita bersyukur dan kita mau hidup dalam pertobatan.